Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa, dan semangat terus pokoknya ya. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton channel aku juga selamat datang. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan di subscribe ya channel aku ya. Sebelum masuk ke kasusnya, aku nggak bosen-bosen ingetin ke kalian, untuk kalian yang lagi cari barang-barang elektronik yang berkualitas dengan harga terjangkau, langsung aja ya cari ke Sinar Mutiara Sale. Udah berapa kali nih aku rekomendasiin, karena memang aku udah buktiin sendiri guys. Aku beli beberapa barang elektronik di mereka dan semuanya alhamdulillah awet sampai sekarang. Jadi walaupun mereka ini menjual barang-barang second tapi tetap berkualitas, aman ya, dan awet, nggak kalah lah sama yang baru. Pilih barang elektronik itu harus hati-hati ya teman-teman. Makanya aku juga nggak beli di sembarang tempat. Kalau udah percaya sama Sinar Mutiara Sale ini, ya udah aku beli di mereka aja terus. Kenapa kalian harus beli di Sinar Mutiara Sale ini? Karena ya kualitasnya bagus dengan harga yang nggak menguras kantong. Jadi tunggu apa lagi teman-teman ya. Mereka menjual dari mulai handphone, laptop, komputer, drone, Xbox, PlayStation, dan masih banyak lagi. Kamera juga ada. Langsung aja dikunjungin website mereka sinarmutiarasale.com, dan mereka juga punya store-nya sih. Alamatnya, link websitenya dan IG-nya segala macamnya itu udah aku taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung dipilih-pilih. Mau lihat dari mana, mau order dari mana, langsung diklik aja ya guys ya. Selamat mencoba, happy shopping guys. Nah, hari ini aku mau membahas satu kasus tentang seorang transgender yang bernasib tragis. Mirisnya lagi, dia ini masih muda banget guys. Aduh, kira-kira apa ya yang terjadi sama dia, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya terjadi pada tahun 2009 di Colorado, Amerika Serikat. Di sana ada seorang anak laki-laki yang bernama Justin David Zapata. Justin lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1989 di Brighton, Colorado. Ibunya bernama Maria Zapata, dan Justin ini adalah anak bungsu dari 6 bersaudara. Dia cuma punya satu saudara laki-laki yang bernama Gonzalo, dan sisanya itu saudaranya perempuan semua bernama Ashley, Nicole, Monica, dan Stephanie. Mereka sekeluarga tinggal di Greenlee County, Colorado. Dari kecil, Justin itu memang sudah berpenampilan dan berperilaku feminim seperti wanita, walaupun dia anak laki-laki. Dan dia juga senang banget tuh ya ngelihat saudara-saudara perempuannya dandan, pakai riasan, pakai perhiasan. Bahkan Justin tuh nangis kalau rambutnya dipotong, karena dia nggak mau rambutnya pendek, dia mau rambutnya panjang guys. Pas SMA, Justin mulai berani mengungkapkan apa yang dia rasakan itu teman-teman. Dia bilang sama keluarga dan beberapa teman dekatnya aja. Justin mengungkapkan kalau dia tuh kayak lebih nyaman untuk menjadi seorang wanita, dan semenjak itu dia sudah menyiapkan nama, yaitu Angie. Jadi dia maunya dipanggil Angie. Justin suka ya nama Angie karena menurut dia Angie itu terdengar seksi. Karena itu juga mulai sekarang aku akan menyebut Justin dengan nama Angie ya teman-teman. Akhirnya di umur 16 tahun dia sepenuhnya sudah berpenampilan dan hidup sebagai seorang wanita ya teman-teman. Jadi ya kemana-mana dia berpakaian, berpenampilan seperti wanita gitu guys. Tapi sayangnya ini nggak berjalan baik ya di sekolahnya. Dia malahan dibully, dilecehkan sama teman-teman sekolahnya. Guru-gurunya pun di sekolah nggak bisa membuat Angie merasa lebih baik ya guys. Jadi setiap pulang sekolah Angie ini pasti nangis. Dia bingung kenapa mereka tuh kayak nggak bisa menerima keadaannya. Akhirnya Angie coba pindah sekolah. Mungkin di sekolah yang baru dia akan merasakan lebih nyaman, lebih baik gitu ya guys. Tapi sayang banget malahan hal-hal terjadi lebih buruk. Dia dilecehkan, dibully, diejek lebih parah lagi. Dan saat itulah Angie memutuskan untuk mulai melawan orang-orang yang membuli dia. Dan seperti yang kalian lihat mungkin di fotonya ya, itu memang Angie punya perawakan badan yang tinggi besar. Jadi pas dia melawan ya akhirnya dia jadi sering berantem guys. Waktu Angie masih SD, dia punya teman namanya Rachel, dan Rachel itu bener-bener menerima keadaan Angie apa adanya. Nggak pernah mempermasalahkan gitu ya tentang orientasi seksualnya. Jadi ya dia kangen banget sama Rachel gitu, kayak
kapan ya bisa punya dan ketemu teman seperti Rachel lagi. Walaupun keluarga Angie itu mendukung keputusannya Angie, tapi ya ibunya tetap khawatir katanya ya sama keselamatan anaknya. Pada tahun 2008 saat Angie berusia 18 tahun, dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Dia lebih memilih untuk bekerja. Angie menjadi pengasuh beberapa anak-anak yang merupakan keponakannya sendiri. Nah, pas dapat pekerjaan itu, Angie pindah ke area Greeley, masih di Colorado juga ya guys. Di sana Angie tinggal di sebuah apartemen dan dia bekerja mengasuh 1 orang anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Angie baik dan sayang banget sama kelima keponakannya itu, teman-teman. Jadi walaupun Angie ini gajinya nggak terlalu besar, tapi dia selalu tuh menyisihkan uang untuk traktir keponakannya, entah itu makan, ajak mereka nonton, atau beliin mereka baju. Karena memang Angie itu pada dasarnya memang baik ya teman-teman. Nah, sisa dari uang gajinya Angie tabung untuk fashion dan juga sekolah kecantikan yang memang sudah menjadi cita-citanya. Dan satu lagi, Angie juga bercita-cita untuk merubah dirinya menjadi wanita sepenuhnya. Kalian ngerti lah ya maksud aku ya guys. Tapi kan untuk melakukan hal itu biayanya lumayan mahal banget ya. Jadi pastinya ya Angie harus menabung lebih giat lagi kalau mau cita-citanya itu bisa terwujud. Saat itu Angie udah kemana-mana sebagai seorang wanita, pokoknya udah cewek banget ya teman-teman. Bahkan saudara perempuannya itu sudah menyiapkan kencan antara Angie dan seorang pria. Lewat media sosial yang bernama Moco Space, Angie berkenalan dengan seorang pria yang bernama Alan Andrade. Dan Alan ini umurnya udah jauh lebih tua dari Angie, yaitu 31 tahun. Sedangkan Angie saat itu baru berusia 18 sampai 19 tahunan ya guys. Dan sayangnya Alan ini bukanlah pria yang baik guys. Dia itu punya catatan kriminal yang lumayan panjang. Dia sering keluar masuk penjara karena beberapa dakwaan. Dari mulai dakwaan yang kecil seperti pelanggaran lalu lintas sampai yang besar seperti pelecehan. Awalnya mereka cuma kenalan via online aja nih guys. Tapi Alan lama-kelamaan mulai penasaran ya sama Angie. Akhirnya dia bilang, Angie ini kayaknya udah waktunya kita ketemu deh secara langsung. Akhirnya mereka bikin jadwal lah untuk ketemuan. Angie cerita tentang ini ke salah satu teman dekatnya. Dan temannya ini kayak udah punya feeling gak enak, makanya dia bilang, Angie kayaknya kamu jangan deh, nggak usah lah ketemuan sama cowok itu. Tapi karena Angie saat itu ngerasa penasaran banget, dan kalau mereka ngobrol lewat online, ini cowok kayaknya baik ya guys. Jadi Angie pun tetap kekeh untuk ketemuan dengan pria tersebut, dengan Alan. Dan ya akhirnya dia bolos kerja terus ketemuan deh. Pada tanggal 15 Juli 2008, Angie membawa mobil ibunya. Dia pergi ketemuan dengan Alan. Mereka pergi jalan-jalan. Habis itu Angie mengajak Alan ke apartemennya. Mereka menghabiskan waktu selama 3 hari bareng-bareng guys. Tapi kemudian ada kejadian luar biasa tragis nih teman-teman. Jadi di dalam apartemen itu Angie dengan Alan kan bermesraan. Tapi Angie meminta Alan itu jangan menyentuh dia gitu guys. Jadi ya biarkan Angie aja yang menyentuh Alan, tapi kamu jangan menyentuh aku gitu. Lumayan curiga nih Alan ya saat itu, kenapa ya kok aku nggak boleh menyentuh dia. Dan Alan juga sudah memperhatikan di dalam apartemen Angie itu kan ada beberapa fotonya dia pas dulu masih jadi Justin tuh guys. Jadi Alan ngeliat loh, kok ini seperti Angie. Mungkin ya dalam pikirannya dia udah mulai curiga. Terus dia langsung ngetes. Gimana caranya Alan ngetes ini? Aduh parah banget ya. Awalnya Alan nanya kan sama Angie, kenapa sih kok kamu menolak untuk aku sentuh? Siapa kamu sebenarnya? Angie pun kaget, dia diam dan dia bilang, aku wanita sepenuhnya kok gitu. Tapi tiba-tiba apa yang Alan lakukan guys, dia langsung mencengkram bagian pribadinya Angie. Dan ya saat itu juga Alan tahu kalau Angie adalah seorang laki-laki. Habis Alan melakukan hal itu, Angie senyum, dia ketawa guys. Dan ini membuat Alan bener-bener marah, dia murka. Dan akhirnya apa yang dilakukan, dia langsung meninju Angie berkali-kali sampai akhirnya Angie pingsan. Setelah itu Alan menutupi tubuh Angie pakai selimut. Karena saat itu Alan pikir Angie tuh udah nggak ada gitu ya, udah lewat. Tapi pas Alan lagi menggeledah apartemen Angie, dia nggak dengar suara Angie yang terengah-engah. Oh ternyata Angie masih hidup. Langsung lah ya dia ambil alat pemadam api yang ada di dalam apartemen, terus dipukulin ke Angie berkali-kali sampai akhirnya Angie meninggal dunia guys. Wah gila, tega banget ya.
Sadis loh. Setelah Ellen memastikan kalau Angie memang sudah benar-benar meninggal, dia langsung buru-buru pergi dari sana membawa identitas Angie, HP, dompet, ATM, kartu kredit, sampai alat pemadam yang dia pakai untuk membunuh Angie itu juga dibawa sama Ellen. Saking paniknya dia, guys. Dan Ellen pergi dari sana itu membawa mobil Angie. Sejak kejadian itu sampai 2 hari kemudian, Angie kan nggak ada kabar ya ke keluarga atau teman-teman terdekatnya. Dan pastinya setelah 2 hari nggak dapat kabar dari Angie, mereka semua udah mulai panik, terutama salah satu saudara perempuan Angie yang bernama Monica. Jadi dia kayak udah feeling nggak beres nih, apalagi Monica nih tahu kan kalau sebelum Angie tiba-tiba nggak ada kabar, dia itu ketemuan dengan seorang pria yang dia kenal dari Moko Space tadi, guys. Akhirnya Monica memutuskan untuk datang langsung ke apartemen adiknya. Dan pada saat di sana, ya kita udah bisa tebak apa yang terjadi. Monica menemukan apartemen itu udah penuh dengan darah, ada di dinding, di lantai ya, di beberapa perabot. Dan dia lebih shock lagi, lebih kaget lagi setelah menemukan jasad adiknya yang ditutupi selimut. Pas dibuka sama dia, keadaan Angie itu benar-benar mengenaskan ya teman-teman. Saat itu Monica berpikir cepat, dia sadar kalau alat pemadam api di dalam apartemen tersebut menghilang. Nah, saat itulah Monica langsung pergi ke polisi, lapor tentang hal ini, guys. Jasad Angie dibawa untuk diotopsi. Beberapa jam kemudian hasilnya keluar. Tim forensik bisa memastikan kalau Angie itu meninggal karena pukulan benda berat sebanyak 4 kali di bagian belakang kepalanya. Monica pun langsung ceritain sama polisi tentang teman kencan yang ditemui oleh adiknya sesaat sebelum adiknya hilang kabar ya, guys. Dan polisi pun langsung melakukan pencarian untuk Ellen. Petugas polisi berusaha mencari petunjuk dari dalam apartemennya Angie dan juga di sekeliling apartemen, mencari saksi-saksi yang mungkin melihat Ellen kemana perginya. Pokoknya petugas tuh melakukan segala macam cara. Tapi sampai 2 bulan setelah kejadian, petugas masih juga belum berhasil menemukan Ellen, guys. Tapi kemudian ada seorang warga yang melapor ke polisi karena dia tuh mendengar suara yang bising, dan polisi datang ke sana, ternyata itu adalah Ellen. Akhirnya petugas pun langsung menangkap Ellen, dibawa ke kantor polisi. Pada saat ditangkap itu, Ellen sedang berada di dalam mobilnya Angie atau mobil ibunya Angie ya, guys. Dan di dalam mobil itu ada juga HP, dompet, kartu kredit, dan alat pemadam api milik Angie. Pada tanggal 9 September 2008, Ellen secara resmi ditangkap. Dilakukan interogasi kepada Ellen selama 72 jam. Dalam interogasi itu Ellen mengakui kira-kira seperti ini, teman-teman. Dia bilang, saya berkenalan melalui sosmed Moko Space. Kami berkenalan, merencanakan untuk berkencan, kami jalan-jalan, dan sampai akhirnya kami berada di apartemen Angie. Saya memintanya untuk melakukan hubungan intim, tapi dia menolak. Saya curiga, dia tertawa pada saat dia ketahuan, dan saya memukul Angie terlebih dulu dengan tinju, dengan tangannya maksudnya, dan terus pakai alat pemadam api. Setelah saya memegang bagian pribadinya dan saya tahu dengan pasti kalau dia adalah seorang laki-laki. Dan Ellen juga mengklaim hal-hal yang berbau transgender atau gay itu harus mati, kata Ellen, guys. Akhirnya pada tanggal 22 April 2009, Ellen dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama yang juga merupakan kejahatan kebencian. Ellen diberikan hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Dan karena sebelumnya Ellen juga sudah sempat beberapa kali melakukan tindak kriminal, jadi hakim memberikan hukuman tambahan untuk Ellen, yaitu 60 tahun hukuman penjara. Pada bulan Oktober 2015, Ellen mulai menjalani hukumannya itu, guys. Saudara perempuan Angie yang bernama Monica tadi bersaksi di pengadilan. Dia bilang Angie orang yang baik, menyenangkan, penuh cinta, perhatian. Meskipun Angie transgender, tapi dia tahu siapa yang harus dia hormati. Tolong jangan lihat dia sebagai transgender, tapi lihatlah kepribadiannya. Dia hanya ingin dicintai. Pokoknya Angie benar-benar orang yang bisa membuat semua orang di sekelilingnya senang saat dia berada di sisi kami. Dan mirisnya Monica juga bilang, pada saat aku menemukan Angie seperti itu, wajahnya membengkak, hancur, ada sisa darah di bagian kepalanya. Itu merupakan hal yang membuatku sangat sedih, hancur, dan terpuruk. Kenapa Angie harus diperlakukan seperti itu? Monica bilang dia sebagai saudara perempuannya meminta keadilan untuk Angie. Kasusnya benar-benar miris ya, guys. Kalau memang nggak suka ya kenapa nggak ditinggalin aja?
Kenapa harus dihabisi dulu? Karena terlepas dari pilihan Angie untuk menjadi transgender, entah kita setuju atau tidak ya, itu bukan masalahnya di sini. Menurut aku, yang jadi masalah di sini adalah nggak ada satupun manusia yang pantas untuk diperlakukan seperti itu. Nggak ada manusia lain yang pantas mengambil nyawa orang lain, karena ya yang boleh melakukan hal itu cuma Tuhan ya, dan kita bukan Tuhan. Seperti biasa, aku pengen banget dengar apa pendapat kalian, tapi please banget ya teman-teman, utarakanlah pemikiran kalian, pendapat kalian dengan bahasa yang baik ya guys. Sebarkan terus kedamaian dan cinta dimanapun kita berada. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Dan untuk kalian yang mau request, boleh silahkan kirim DM ke Instagram aku, Hanifa Story 92. Sampai jumpa guys, bye bye.